Salam saudara-saudara, selamat berjumpa kembali. Hari ini sukacita, jaga kesehatan selalu di tengah pandemi ini, tetap semangat. Tuhan menyertai. Saya akan membagikan firman Tuhan, tapi mari terlebih dahulu kita berdoa dan buka hati untuk Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Bapa. Kami percaya saat ini Engkau sedang merendah dalam kehidupan kami masing-masing, merendah ke sesuatu yang indah untuk kehidupan kami ke depan. Tuhan, kami mau belajar untuk tetap tunduk atas otoritas Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Pimpin kami ya Bapa, jangan pernah Tuhan tinggalkan kami. Kami percaya kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Ampuni bila kami ada salah dalam setiap perkataan, perbuatan. Untuk itu ya Bapa, kami saat ini mau mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat hidup kami ke depan. Tuhan, terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu, dan biarlah kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mengenai hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Jadi pada saat itu Tuhan memberikan tentang bagaimana tentang pengabulan doa. Jadi Tuhan sudah memberitakan apa yang harus kita lakukan. Di sini ada 3 kata kunci yang bisa kita ambil bagaimana sikap kita untuk berdoa. Bagaimana berdoa yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ada 3 kunci. 1, mintalah. Kedua, carilah. Dan ketiga, ketuklah. Di kalimat mintalah, jadi Tuhan mengatakan, firman ini mengatakan mintalah sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan akan berikan kepada kita. Semua itu tergantung apakah kita mempunyai iman yang teguh. Jadi mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi Tuhan katakan, mintalah anakku apa yang kau mau. Tetapi pada saat kita datang pada Tuhan meminta, jangan keiman kita menjadi ragu ataupun bimbang. Setiap doa yang kita sudah naikkan, serahkan berkas-berkasmu pada Tuhan, dan biar Tuhan yang bekerja menyelesaikan segala persoalan. Itu yang pertama, mintalah. Jadi Tuhan mau, Tuhan izinkan, Tuhan mau kita meminta pada Tuhan. Tetapi kembali lagi, iman kita harus sungguh-sungguh
teguh dan percaya ada otoritas yang Tuhan berikan bagi kita. Dan yang kunci yang kedua adalah carilah. Di sini kalimat carilah. Kita diberikan tubuh yang lengkap, semua sempurna. Jadi itu adalah untuk modal kita mencari Tuhan. Tetapi ada juga orang yang cacat, tetapi dia tidak putus-putus harapan untuk mencari Tuhan. Jadi kembali di sini adalah kesungguhan hati kita yang sungguh-sungguh datang mencari Tuhan. Bagaimana kita bisa mencari Tuhan dan bagaimana kita bisa menemukan Tuhan? Kita baca firman Tuhan. Di situ akan kita dapatkan ayat-ayat di mana itulah komunikasi kita dengan Tuhan. Dan minta Roh Kudus yang memimpin, membukakan apa maksud yang Tuhan mau bicarakan dengan kita. Jadi Tuhan katakan carilah. Bukan maksudnya cari di mana-mana, cukup berdoa, buka firman Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Jadi yang pertama ada tadi mintalah, kedua lalu carilah. Dan yang ketiga adalah ketuklah. Jadi kalau ketuk itu kan diibaratkan kita sudah di depan pintu tapi masih di luar ya, belum di dalam loh. Tetapi kita sudah mendekati hatinya Tuhan. Jadi kita mengetuk hati Tuhan. Untuk Tuhan mau menjawab setiap doa-doa kita. Jadi pertama mintalah, kedua cari, dan ketiga ketuklah. Ketuklah hati Tuhan. Bagaimana dengan mengetuk hati Tuhan? Kita mengikuti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan di firman Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan bilang tidak, yang Tuhan larang, kita harus lakukan. Andalkan Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup dalam saling mengasihi sesama. Banyak hal di Alkitab menceritakan bagaimana kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau semua poin itu kalian sudah kerjakan, kita sudah kerjakan, Tuhan akan bukakan pintu hatinya untuk semua persoalan dan masalah yang kita boleh hadapin. Jadi Tuhan mengajarkan hal pengabulan doa. Bukankah ini luar biasa? Saat firman Tuhan menyampaikan, Tuhan tidak ingin kita terlena dengan segala masalah sehingga membuat kita gak peka sama Tuhan. Tuhan mau kita datang dengan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Yaitu 3 poin tadi yang Tuhan sudah kasih, yaitu mintalah, carilah, dan ketuklah. Bukan Tuhan tidak mau, Tuhan bisa saja melakukannya, tetapi Tuhan mau kesungguhan hatimu untuk datang pada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengambil hatinya Tuhan? Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau untuk kita? Dan sebelum saya akhiri firman Tuhan ini, saya akan bagikan suatu kesaksian. Saya punya anak rohani, dia bekerja di suatu perusahaan. Dia bersaksi begini, Bunda, saya punya persoalan, tetapi Tuhan menolong saya tepat waktunya. Itu mengenai pengabulan doa tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi hari itu dia harus menyediakan uang untuk dia bayar tanggungan. Jadi dia sudah, orang itu akan datang ke rumahnya untuk mengambil uang yang sudah disediakan. Tapi saat itu dia belum punya uang untuk dia bayar. Tetapi anak rohani saya ini, dia belajar taat sama Tuhan, ke satu, kedua kebetulan dia baca ayat ini, Matius 7 ayat 7 sampai 8 ini yang tadi saya bilang. Lalu pada saat dia berdoa, dia membaca, jadi di kantor dia baca firman Tuhan, dia berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Lalu Tuhan memberikan firman ayat ini kepadanya. Lalu dia ambil hikmat, oh ya, berarti aku harus dengan iman, aku mencari Tuhan, aku imani, aku mengambil hatinya Tuhan, yaitu dengan apa? Mempercayakan persoalan yang dihadapi dengan Tuhan. Dan singkat cerita, dia bingung, saya mau berdoa di mana karena ruangan penuh, tidak ada tempat untuk dia berdoa. Akhirnya dia ke toilet. Dia hanya bilang gini, iman dia nih ya, saya lihat, Tuhan, Engkau tidak melihat di mana saya datang padamu, tetapi Tuhan melihat hatiku. Dia bilang gitu. Lalu dia duduk bersimpuh di toilet itu, dia tutup, dia berdoa. Setelah selesai berdoa, dia keluar dari situ.
begitu dia lewatin ruangan kepala bagian keuangan, memanggil dia. Dipanggil anak rohani saya. Lalu kepala bagian keuangan mengasih amplop. Ini ada titipan dari pimpinan untuk kamu. Dia bilang, apa ini Bu? Nggak tahu, pimpinan bilang kamu sangat membutuhkan. Jadi dia terima, dan begitu dia buka, nilainya sama persis apa yang dia butuhkan. Nah itu. Jadi dia baca Matius 7 ayat 7-8 ini, dan dia imani, dia lakukan. Inilah hari-hari yang dia lakukan, dan dia lihat mukjizat terjadi. Begitupun saya pun pernah mengalami hal yang sama persis juga. Saat saya harus bayar kuliah anak saya, saya kurang. Begitupun saya mengalami hal yang sama. Jadi saya benar-benar hayati firman ini, mintalah, carilah, ketuklah. Jadi 3 poin ini yang saya sudah bagikan, mari kita responin, mari kita lakukan. Percaya saudara-saudara, kalau saya boleh mengalami, kalau anak rohani saya boleh mengalami, saudara-saudara pun pasti bisa mengalami hal yang sama. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Demikian firman Tuhan dan kesaksian yang saya bisa bagikan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Biarlah firman Tuhan dan kesaksian ini menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami tetap bersandar padamu Tuhan. Dan Engkau adalah pelita bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas segala yang Tuhan boleh berikan bagi kami, untuk nafas hidup, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kami. Bapa, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, lawat Tuhan bangsa Indonesia dipakai Tuhan dengan luar biasa, pemulihan terjadi besar-besaran untuk bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaannya Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.